Saul, raja pertama Israel. Saat itu, bangsa Israel kecewa dengan kepemimpinan anak-anak Samuel dan iri dengan bangsa lain yang mempunyai raja. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang bisa melindungi mereka dan agar terlibat kuat di mata musuh-musuhnya. Bahkan setelah Samuel berdoa, orang Israel tetap bersikeras untuk mendapatkan pemimpin, yaitu seorang raja. Akhirnya diangkatlah Saul menjadi raja atas Israel. Ia memimpin Israel dalam kemenangan militer, tetapi juga melakukan penyimpangan dalam kehidupan moral dan spiritualnya. Siapakah Raja Saul? Dalam 1 Samuel 9 diceritakan bahwa Saul masih tinggal dan bekerja di rumah ayahnya. Saul adalah putra Kis, seorang Benyamin yang terkecil dari suku Israel dan yang paling kecil dari suku-suku itu. Secara fisik, dia adalah pemuda yang tampan. Seketika itu Saul sedang mencari keledai yang hilang. Kemudian ia bertemu dengan Samuel yang diutus Tuhan untuk menemuinya. Mereka makan bersama dan keesokan harinya Samuel memberitahu pada Saul bahwa ia akan menjadi raja. Lalu ia pun diurapi dengan minyak. Samuel meminta Saul untuk meninggalkan kota itu dan bergabung dengan sekelompok nabi yang ada di Gibea untuk melakukan penyembahan. Di sana Saul tersentuh oleh Roh Tuhan dan berbuat bersama mereka. Lalu kembali ke rumahnya untuk menunggu 7 hari kemudian. Samuel mengumpulkan bangsa Israel di Mispa. Dia mengumumkan kalau Tuhan akan memberikan kepada mereka seorang raja. Saul yang mencoba bersembunyi di antara barang-barang, tetapi Tuhan mengungkapkannya dan Saul akhirnya dihadirkan di depan majelis. Saul dengan cepat menjadi pemimpin. Ia menyelamatkan orang-orang di Yabes Gilead dan memanggil orang-orang untuk menyembah Tuhan atas kesuksesan mereka. Pemerintahan Saul berlangsung selama 42 tahun. Sebagian besar waktunya dipakai untuk berperang melawan negara-negara yang termasuk Filistin, Moab, Edom, dan Amalek. Ketidaktaatan Saul. Saat Saul dan Israel diberikan banyak kemenangan dalam peperangan melawan bangsa lain, mereka terhanyut dan lupa bahwa selama ini yang memberikan kemenangan adalah Allah. Setelah mendapatkan kemenangan, Saul seharusnya menunggu Samuel untuk melakukan persembahan bersamanya. Namun Saul merasa dirinya pantas melakukan itu sendiri kepada Tuhan. Dan itulah awal mula kesalahan Saul dimulai. Ketidaktaatan Saul selanjutnya adalah ia menolak untuk menghancurkan Amalek seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saul membiarkan orang-orang Israel yang bersamanya merampas ternak-ternak yang baik. Padahal Tuhan telah berkata padanya untuk tidak menyisakan apapun. Saul bertemu dengan Allah. Dua keputusan salah yang telah dilakukan oleh Saul itu membuat Allah menjadi kecewa padanya dan merusak hubungan Allah dengan Saul. Dan seiring berjalannya waktu, Saul mulai dilanda depresi bahwa Tuhan sudah tidak bersamanya lagi. Tetapi ketika dia mendengar alunan musik, ia nampak tenang. Oleh karena itu, dimintanyalah Daud untuk melayaninya karena bisa bermain kecapi dan bernyanyi lagu-lagu yang bisa menenangkan hati Saul. Daud akhirnya menjadi orang kepercayaannya di sana dan kemudian bertugas menjadi pasukan Saul berikutnya. Namun seiring bertambahnya kekaguman orang Israel akan Daud, Saul pun menjadi cemburu pada kekayaan Daud, apalagi ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat. Bukannya mencoba untuk meredam kecemburuannya, Saul justru menuruti emosinya dan ingin merusak kehidupan Daud. Saul bahkan menggunakan anak-anaknya untuk menghancurkan Daud. Namun Daud yang diurapi oleh Tuhan selalu lolos dan
tidak terkena rencana jahat Saul. Walaupun Saul membenci Daud, tapi anaknya yang bernama Yonatan ini malah menjadi teman baik atau berteman baik dengan Daud. Yonatan juga sering membantu Daud untuk melarikan diri dari kejaran ayahnya. Apa yang akhirnya terjadi pada Saul? Ketidaktaatan Saul akhirnya membuat Tuhan mengambil kerajaan. Samuel bertahan kepada Saul bahwa Allah menyesal telah memilihnya karena dia telah tidak taat. Tahta Saul akan digantikan oleh orang lain. Hari-hari terakhir Saul digunakan untuk berburu Daud dan melakukan perilaku buruk lainnya. Bahkan saat Samuel sudah wafat dan saat Filistin menyerah, Saul yang putus asa meminta seorang tukang sihir untuk mengambil anak Samuel akan diberikan petunjuk. Jelas hal itu sangat tidak disukai Allah, sehingga Saul kembali diingatkan akan ketidaktaatannya dulu yang menyebabkan ia tidak lagi disertai oleh Allah. Saul kemudian meninggal di dalam peperangan melawan bangsa Filistin karena terjepit dan tidak rela jatuh ke tangan musuhnya. Hidup-hidup Saul menjatuhkan dirinya ke pedang yang dibawa oleh pembantunya sendiri. Itu ada di 1 Samuel 1. Dan menurut sejarawan Yahudi Romawi pada abad ke-1 Masehi, Flavius Josephus 30-100 Masehi, Saul jadi raja atas Israel selama 18 tahun. Ketika Samuel masih hidup dan kemudian memerintah sendirian itu selama 22 tahun. Berikut beberapa fakta tambahan tentang Saul ada di Nah, itu tadi tentang Saul aku bagikan. Kalau misalnya ada versi lain atau koleksi yang mau dipindahkan, silakan. Atau yang mau di request, please komen di kolom komentar bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa menambah berkat buat kita semua. God bless you.